Para pesepak bola nasional ramai mengkampanyekan ini sepak bola Indonesia melalui akun Instagram resmi mereka. Nama-nama besar seperti kiper Persija Andri Tani Ardiasa, pemain sayap Persib Febri Haryadi, gelandang PSIS Semarang Septian David Maulana, dan banyak pesepak bola Indonesia lainnya yang memasang gambar tanda tanya besar berwarna abu-abu dengan latar belakang hitam serta tulisan ini sepak bola Indonesia. Selain gambar tersebut, mereka juga menambahkan tulisan yang sama dalam postingannya. Tulisan tersebut adalah pertanyaan untuk kita semua. Apakah ini kompetisi sepak bola Indonesia? Belum diketahui dengan jelas apa tujuan para pemain nasional mengampanyekan hal tersebut. Dugaan sementara, hal itu merupakan protes terhadap perubahan peraturan PT LIB terhadap kuota pemain asing Liga 1 untuk musim depan, yakni menjadi 8 pemain asing yang dapat dikontrak oleh suatu klub. Dari 8 pemain asing itu, diterapkan komposisi 6 pemain asing yang bebas berasal dari mana saja, serta 2 pemain asing asal Asia. Sedangkan yang dapat dimainkan dalam satu waktu sekaligus adalah 5 pemain asing bebas berasal dari mana saja ditambah 1 pemain asing asal Asia. Regulasi ini tentu berubah dari sebelumnya yang terdapat penambahan kuota pemain asing. Pada musim 2023-2024 lalu, PT LIB menerapkan peraturan satu klub Liga 1 maksimal dapat merekrut 6 pemain asing dengan rincian 5 pemain asing yang bebas berasal dari mana saja serta 1 pemain asing asal Asia. Penambahan kuota pemain asing di Liga 1 musim depan itu diyakini sebagai respon dari PSSI dan PT LIB terhadap keluhan klub-klub menyusul makin mahalnya nilai kontrak pemain lokal, terutama yang berlabel Timnas Indonesia. Perlu diingat bahwa 8 pemain asing menjadi jumlah maksimal yang boleh dipunya oleh klub. Jika klub tidak ingin memenuhi kuota pesepak bola impor tersebut pun sebenarnya juga tidak menjadi masalah. Klub-klub kemungkinan akan lebih memilih untuk merekrut pemain asing pendatang baru di Liga 1 Indonesia yang gajinya di bawah pemain lokal. Pastinya muncul banyak pro dan kontra terkait regulasi terbaru kali ini yang bakal dilaksanakan musim depan. Terlebih bagi para pemain lokal yang berasumsi bahwa penambahan kuota pemain asing ini bakal menggerus dan menyingkirkan pemain lokal yang seharusnya mendapatkan banyak kesempatan bermain di liga. Penambahan kuota pemain asing disinyalir bakal merenggut mata pencaharian pemain lokal di sepak bola, juga menghambat pembinaan para pemain lokal berkompetisi di liga. Namun, pertanyaannya bagi kita, apakah selemah itu mental para pemain lokal untuk bersaing dengan para pemain asing? Dari sekian banyak pemain lokal yang menyuarakan hal tersebut, terdapat juga pemain Indonesia yang berseberangan dan memiliki pemikiran yang lebih terbuka, seperti Diego Michels dan Zulkifli Syukur. Diego Michels yang kini merupakan pemain Borneo FC dan Zulkifli Syukur merupakan mantan pemain yang pernah berseragam timnas selama beberapa tahun, menyuarakan pendapat berbeda, di mana penambahan kuota pemain sebagai bagian dari misi untuk meningkatkan kualitas liga dan juga memberikan persaingan sehat agar para pemain lokal lebih terpacu untuk meningkatkan kualitas mereka. Tentu tidak ada salahnya bukan, bila ini demi kebaikan sepak bola Indonesia. Jika kuota pemain asing di Liga 1 bertambah banyak, bagaimana pada kompetisi lainnya di Asia Tenggara atau ASEAN? Nyatanya, Liga Malaysia dan Thailand sudah duluan dijejali pesepak bola impor. 9 pemain asing boleh didaftarkan di Liga Super Malaysia musim 2024-2025 mendatang, dengan 2 diantaranya dari Asia dan ASEAN. Untuk pemain ASEAN di Liga Super Malaysia harus mempunyai minimal 3 caps dengan timnas di negaranya. Untuk yang kurang, mesti mendapatkan persetujuan dari Malaysia Football League atau MFL selaku operator kompetisi. Namun, yang boleh bermain hanya 6 pemain asing, termasuk 1 dari Asia dan ASEAN, dengan 1 pemain asing di bangku cadangan. Artinya, sisa 2 pemain asing tidak bisa masuk ke dalam daftar susunan pemain. Sementara untuk Thai League One musim 2024-2025 mendatang, kebijakan pemain asing masih sama seperti musim lalu. Setiap klub diizinkan mendaftarkan 9 pemain asing, namun 1 diantaranya dari Asia dan maksimal 3 pemain ASEAN. Dari regulasi yang sudah lebih dahulu dilakukan oleh kompetisi Liga Thailand dan Malaysia, para pemain lokal mereka tak takut untuk bersaing dengan para pemain asing di liganya. Sebagai contoh, di Liga Thailand, penyerang Buriram United yakni Supachai Jaidet menjadi pemuncak top skor Liga Thailand musim lalu dengan total 21 gol.
mengalahkan para pesaingnya yang merupakan pemain asing di liga tersebut. Top asisnya pun dimiliki oleh bek senior Thailand, Theraton Bunmatan yang mencetak 12 asis, juga mengalahkan para pesaingnya dari pemain asing di liga tersebut. Para pemain lokal Thailand seperti mereka mampu bersaing dan tak kalah dengan para pemain asing di liganya. Masa pemain lokal Indonesia nggak bisa berkaca pada contoh yang baik tersebut? Sementara itu, mutu kualitas Liga Thailand dan Malaysia juga jauh lebih mumpuni dibandingkan Liga Indonesia. Saat ini, Liga Super Malaysia berada di peringkat ke-12 Asia, sedangkan Liga Thailand berada di peringkat yang lebih tinggi, yakni peringkat 8 Asia. Bandingkan dengan Liga Indonesia yang amat jauh terjerembab di peringkat ke-28 Asia dari total 47 negara. Klub-klub Thailand dan Malaysia mendapatkan kuota otomatis ke Liga Champions Asia Elite, sedangkan Indonesia tak satu pun mendapatkan kuota AFC Elite yang mereka dapatkan. Miris bukan? Penambahan kuota pemain asing ini juga disinyalir demi mendongkrak mutu kualitas liga kita di kancah Asia. Selama ini, klub-klub yang mewakili Indonesia di kompetisi Asia tampil buruk dan cenderung gagal menyumbangkan banyak poin bagi Liga Indonesia untuk mendongkrak posisinya di tabel kompetisi Asia. Ini disinyalir juga dikarenakan kualitas para pemain lokal yang tak mampu menaikkan performa klub di level Asia, sehingga level liga kita di kompetisi Asia terus-menerus merosot. Meski memiliki harga yang mahal, nyatanya kualitas pemain lokal banyak tak sebanding dengan harga yang ditawarkan. Sebab itulah, para pemain lokal saat ini lebih banyak berkutat di negeri sendiri dan terjebak di zona nyaman, sehingga mutu kualitas pemain kita jauh menurun. Dari sinilah penambahan kuota pemain asing dibuka lebih banyak, agar terdapat peningkatan kompetisi antar pemain di klub, serta para pemain lokal lebih bisa bersaing dan bekerja keras mendapatkan tempat di tim inti sebagai pemain profesional, tidak serta-merta hanya sebagai ladang pencari nafkah. Pemain lokal saat ini seharusnya banyak mencontoh para pemain lokal yang abroad seperti Asnawi, Marcelino, Arhan hingga Nur Hidayat. Mereka memiliki mental untuk memilih pergi ke luar negeri berstatus sebagai pemain asing di negeri orang dan bersaing memperebutkan tempat di tim utama. Mereka tak minder, tak takut berkompetisi dan bersaing dengan lebih banyak pemain asing di tim mereka. Tentu, mental seperti ini yang kita inginkan dari para pemain lokal yang berkutat di liga saat ini, yakni mental tak takut dan berani menghadapi gelombang pemain asing demi meningkatkan kualitas dan skill masing-masing. Tentunya, penambahan kuota pemain asing tak serta-merta untuk menghambat dan mematikan persaingan pemain lokal di tim, tetapi untuk memacu semangat dan mental para pemain lokal untuk bisa lebih memperkuat fisik dan kualitas mereka lebih baik lagi. Kalian adalah pemain profesional. Jika tak kuat menghadapi persaingan, maka silahkan untuk gantung sepatu dan bermain di pertandingan antar kampung atau tarkam yang masih sering kalian ikuti. Semoga pesan ini dapat dicerna dengan baik, bahwasanya tak segalanya buruk dalam dampak regulasi pemain asing Liga 1 ke depan. Ada poin-poin penting yang coba ditingkatkan dari sisi kualitas klub dan Liga Indonesia saat ini. Bagaimana menurut kalian, Bung? Kalian di tim pro atau kontra dengan kuota pemain asing yang ditambah oleh PT LIB dan PSSI? Coba tuliskan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bill supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.